Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Manda. Di sini saya akan menampilkan dan presentasikan dan materi tentang landasan ekonomi dalam pendidikan. Hubungan pendidikan dan ekonomi. Kita bahas terlebih dahulu peningkatan produktivitas dan inovasi dan kreatif. Dalam hal ini, peningkatan produktivitas pendidikan yang berkualitas meningkatkan sebuah keterampilan yang pengetahuan dan pada gilirannya untuk meningkatkan produktivitas di tenaga kerja atau di dunia kerja nantinya. Pada hal ini, tenaga kerja terampil dapat menghasilkan barang dan jasa yang efisien dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi, landasan ekonomi pendidikan adalah sebuah landasan yang berpokok pada untuk meningkatkan keterampilan atau pengetahuan yang bersaing, berdaya saing, dan menghasilkan. Dalam hal ini, inovasi dan kreativitas perlu ditingkatkan. Hal ini pendidikan untuk mewujudkan sebuah inovasi dan kreativitas yang melahirkan solusi bagi tantangan ekonomi untuk selanjutnya. Pada hal ini, kita melahirkan solusi baru bagi tenaga ekonomi. Pada hakikatnya, pendidikan mendorong berpikir kritis dan memecahkan sebuah permasalahan dan mendorong peningkatan ekonomi yang disiplin dan inovatif. Konsep ekonomi dalam pendidikan ada 3. Yang pertama yaitu pengembangan keterampilan. Dalam hal ini, pengembangan keterampilan pendidikan harus berfokus pada pengembangan keterampilan yang membutuhkan pasar kerja atau dunia kerja nantinya, baik di bidang ekonomi atau di bidang teknologi dan bisnis. Yang kedua yaitu kemandirian dan kewirausahaan. Dalam hal ini, pendidikan harus menanamkan nilai-nilai kemandirian dan kewirausahaan atau mendorong individu untuk menciptakan peluang ekonomi dan membangun usaha mereka itu sendiri. Yang ketiga yaitu keadilan dan kesetaraan. Pada hal ini, pendidikan harus memastikan akses yang adil dan setara bagi semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang ekonomi dan sosial di dalamnya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasannya konsep ekonomi dalam pendidikan adalah sebuah rancangan atau sebuah wadah dalam membentuk sebuah pendidik atau peserta didik untuk bisa berkreativitas dan kemandirian dalam berusaha, kewirausahaan. Yang selanjutnya itu contoh penerapan landasan ekonomi dalam pendidikan. Ada 3 contoh saya ambil dari segi kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum. Kurikulum di sini harus dirancang untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja dan mendorong inovasi. Dalam hal ini, kita sebagai fasilitator nantinya harus merancang sebuah kurikulum yang berbasis ekonomi dan dibutuhkan di dunia kerja nantinya. Pada dasarnya, kurikulum merupakan sebuah konsep dasar dalam pembelajaran atau pendidikan. Yang kedua yaitu metode pembayaran. Bisa kita ketahui dalam metode pembayaran yang interaktif berbasis proyek dan relevan dengan kebutuhan industri. Kita bisa menerapkan sebuah pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan industri dalam meningkatkan ekonomi dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu pembiayaan. Dalam hal ini pembiayaan pada dasarnya kita sebagai pendidik harus memprioritaskan dan diakses dengan mudah bagi semua kalangan masyarakat yang ada pada saat kita melakukan penyuluhan atau melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Yang ketiga, selanjutnya yaitu pengembangan ekonomi berbasis pendidikan non formal. Dalam hal ini ada 5 pengembangan. Yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan. Dalam meningkatkan sebuah keterampilan pada masyarakat, kita harus meyakinkan terlebih dahulu diri kita itu memiliki sebuah keterampilan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Yang kedua yaitu membuka akses pendidikan.
Membuka akses sebuah pendidikan itu memberi sebuah peluang kepada pendidikan atau peserta didik dalam mengenyam pendidikan untuk mereka nantinya. Yang ketiga yaitu meningkatkan pendapatan. Meningkatkan pendapatan di sini itu laba atau barang yang kita produksi bisa meningkatkan sebuah pendapatan atau penghasilan kita nantinya. Yang keempat, membangun ekonomi lokal. Membangun ekonomi lokal ini itu berbasis tradisional, kita bisa berkolaborasi atau mengasosiasikan dalam sebuah peningkatan ekonomi berbasis pendidikan, yang dimana itu bisa meningkatkan produktivitas dari ketenaga kerjaan pendidikan non formal itu sendiri. Yang kelima yaitu memperkuat kemandirian. Dalam hal ini kita memperkuat kemandirian berdasarkan keutuhan dari masyarakat itu sendiri. Contoh penerapan program pendidikan non formal yang berbasis ekonomi. Yang pertama itu seperti pelatihan kewirausahaan. Dalam hal ini kita melatih keterampilan peserta didik dan strateginya membangun usaha sendiri atau peluang-peluang ekonomi bagi masyarakat nantinya. Yang kedua itu kursus keterampilan. Dalam hal itu, kita sebagai fasilitator nantinya, kita memberikan sebuah pelatihan praktis atau praktek dalam bidang teknologi IT untuk menunjang kerajinan praktis dari peserta didik kita nantinya untuk bisa meningkatkan daya saing tenaga kerja pada masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu program literasi ekonomi. Program literasi ekonomi ini kita nantinya sebagai fasilitator harus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang manajemen keuangan, investasi, dan kewirausahaan bagi kita, bagaimana mereka itu bisa berusaha atau menciptakan inovasi terbaru dalam kewirausahaannya. Kita harus membimbing dan membuat sebuah program untuk mereka agar agar dia meningkatkan literasi ekonomi untuk masa yang akan datang. Peran pemerintah dalam memajukan ekonomi berbasis pendidikan. Eh, yang pertama yaitu dukungan kebijakan. Dalam dukungan kebijakan ini, pemerintah harus menetapkan kebijakan yang mendukung pengembangan pendidikan non formal termasuk regulasi dan intensif. Yang kedua, alokasi anggaran. Dalam alokasi anggaran ini, pemerintah kan mempunyai sebuah alokasi anggaran atau APBN, APBD yang cukup untuk menunjang program pendidikan non formal, termasuk seminar, termasuk pelatihan dan infrastruktur dan peralatan lainnya. Yang ketiga yaitu kolaborasi dan kemitraan. Dalam hal ini, kolaborasi dan kemitraan pemerintah harus mendorong kolaborasi antar lembaga pendidikan dan dunia usaha dan masyarakat sipil untuk mengembangkan masyarakat pendidikan non formal yang efektif. Pada hal dasarnya, pendidikan non formal yang berbasis ekonomi dan yang memajukan ekonomi berbasis pendidikan ini bisa menunjang kewirausahaan pada peserta didiknya sendiri. Jadi kesimpulan dari presentasi saya itu ada tiga. Yang pertama investasi. Investasi yang pertama pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya investasi ilmu pengetahuan sangatlah berguna di mana saja dan kapan saja untuk menerapkannya. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas. Dalam peningkatan kualitas ini, kualitas pendidikan non formal menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dan mendorong ekonomi dalam meningkatkan pendapatan yang ada pada masyarakat. Yang ketiga yaitu kolaborasi. Kolaborasi di sini kolaborasi yang erat antar masyarakat, pemerintah atau swadaya yang ada di tempat lingkungan dunia usaha yang sangat penting untuk keberhasilan sebuah program pendidikan non formal itu sendiri. Mungkin itu penyampaian presentasi saya mengenai landasan ekonomi pendidikan. Terima kasih atas presentasinya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.